Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Ezra Leksionatu Walangare dengan NIM 12022223062 dari kelas SI 4607. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 2 aplikasi penjualan yang telah saya buat. Langsung saja, di sini ada 5 file untuk keseluruhan aplikasinya. Yang pertama ada main.py. Ini untuk run aplikasinya, lalu ada model, di sini berisi dictionary untuk aplikasinya. Lalu ada page. Page ini inti dari programnya, dari keseluruhan program. Lalu ada utils yang tujuannya untuk desain dari programnya. Lalu ada yang terakhir your function. Di sini your function saya gunakan untuk menambahkan barang dan juga untuk diskon. Lalu langsung saja ke file yang saya edit. Pertama ada di page. Page ini saya edit dari yang line 67 sampai dengan yang ke 79. Yang di line 68 ini saya memanggil file your function. Nah, ini memanggil ini untuk program menambahkan barang, add product. Di sini dapat dilihat dalam tanda kurungnya sama persis dengan yang ada di your function. Nah, setelah memanggil your function untuk menambah barang, nah jika misalnya diketik 1, jika iya, nanti dia bakal menunjukkan yang product show screen-nya ini. Nah, namun jika dia ingin mengulang, ketik 2, barulah dia masuk ke yang else if, ke yang tugas kedua untuk menginput lagi product input screen. Jadi dia akan kembali lagi ke sini. Nah, namun jika dia tidak ingin yang ketik 1 jika iya dan tidak ingin ketik 2 jika mengulang, dia akan menunjukkan yang ketik lainnya untuk kembali ke halaman utama barang. Jika user memilih itu, baru kita masuk ke tugas ketiga yang saya ubah, yaitu dia akan kembali ke main product screen. Ini lokasinya ada di atas, tepat di atas ini. Ya. Lalu kembali ke your function. Di sini yang di sini tugasnya nih untuk menambah saat kita menambah barang. Lalu ada di bawahnya ini untuk ketika kita memberikan diskon dengan batas-batas tertentu. Kayak misalnya saya menetapkan akan mendapat diskon 25% jika pembelian minimal 500.000. Yang kedua, akan mendapatkan diskon 10% dengan minimal pembelian 150.000. Seperti itu diskon-diskon yang saya buat. Lalu sekarang saya akan mencoba run programnya. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Ini tanda pagar ini dibuat di yang utils tadi desainnya. Nah, kita input username sesuai dengan yang ada di modelnya. Nih, ini kan sudah kita buat usernya. Usernya ini bisa ditambah. Nah, terus kita masukkan saja usernya admin dengan seharusnya passwordnya administrator, tapi coba kita salahkan dulu admin. Nah, dia akan keluar seperti ini. Username dan password yang Anda masukkan salah. Lalu kalau kita mau mencoba lagi, ketik 1. Coba kita masukkan yang benar. Ya, nah langsung ke homepage-nya. Kita akan coba yang barang, menginput barang kita. Kita klik 1. Contohnya kita akan menginput jam dinding dengan harga barang 100.000. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ketik 1 jika ya, ketik 2 jika mengulang, ketik lainnya. Coba kita ketik 2 dulu. Nah, dia akan terulang lagi seperti ini. Kita ulang lagi.
lalu ininya tadi 100.000. Nah ini ketik 1 karena sudah benar. Karena ini tulisannya masih Faster ballpoint karena di model sini masih tersimpan barang satunya, sudah ada di penyimpanannya. Nah kita ini inputnya jadi otomatis masuk ke barang 2. Ini otomatis masuk ke barang 2 yang input kita tadi yang jam dinding. Nah gimana cara melihatnya? Ini ada tulisan ketik tanda panah kanan untuk pindah page data. Nah udah ada ID barang-barang underscore 2 dengan nama barang jam dinding sesuai yang kita input tadi. Lalu kita coba untuk input data barang lagi. Sekarang kita contohnya input handphone dengan harga 1 juta. Nah ya, nah ini kan masih barang ke 1, kita coba geser lagi barang 2. Nah sudah terinput 1 juta harganya. Nah sekarang kita akan mencoba untuk bertransaksi. Kita coba dulu untuk edit barangnya. Kayak misalnya kita mau edit handphone karena ada peningkatan harga, jadi kita edit dulu harganya. Nah ini nama sebelumnya handphone, coba kita ubah jadi smartphone. Nah harga barang dalam desimal sebelumnya 1 juta, contohnya misalnya ada peningkatan harga jadi 100.500.000. Oke, kita enter, update barang, ya ketik 1 jika ya. Nah langsung terupdate jadi 1.500.000. Nama barangnya juga jadi smartphone. Oke, sekarang kita coba untuk transaksi. Nah caranya tuh ketik lainnya nih bebas. Nah ini akan kembali ke sini, terus kita pilih yang home screen, lalu kita pilih yang transaksi penjualan, input transaksi. Contohnya kita mau beli jam dinding. Nah kita tuh nggak tulis nama barangnya tapi ID barangnya. Tadi jam dinding tersimpan di barang underscore 2. Jumlah barangnya kita misal mau beli 5. Nah karena ini memenuhi persyaratan yang minimal pembelian 500.000 di yang your function nih, yang 500.000. Nah otomatis dia kena diskon langsung 25%. Hasilnya kita total harganya jadi 450.000. belum 500.000 karena di yang kita ini lebih dari 500.000, jadinya dia cuma kenanya yang 10%. Ya begitu. Terus misalnya ini kita udah selesai. Nah langsung terlihat di sini. Ini kan masih yang sebelumnya karena dia udah di inventory kita juga nih, yang transaksi 1. Nah cara lihatnya yang transaksi kita sebelumnya gimana? Ini 2 kali ketik yang tanda panah 2 kali ke samping. Nah langsung terlihat. Nah jadi seperti itu aplikasi penjualan proyek 2 saya. Bila ada yang salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.